Sebelum kamu menonton, ada baiknya kamu like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Selamat menonton. Yuk! Hello, kembali lagi di my channel tentunya di Pikan, dan kali ini kita akan membahas teknik atau cara membaca berita yang baik dan benar. Nah, jadi hal yang harus kita perhatikan langsung aja nih ya. Yang pertama kali adalah intonasi. Nah, intonasi atau disebut juga dengan lagu kalimat yang membaca teks berita memerlukan ketepatan dan juga kecermatan pada setiap kata dan kalimatnya. Jadi pembaca harus bisa mengatur volume suara, memilih kata atau kalimat mana yang disuarakan dengan penekanan, keras, lemah, maupun lembut. Next, yang kedua, perhatikan artikulasi. Jadi artikulasi yaitu adalah kejelasan dalam pelafalan atau pengungkapan kata-kata yang akan kita ucapkan. Karena kata-kata yang tidak jelas artikulasinya akan terkesan seperti kita sedang bicara sambil kumur-kumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemerintah Indonesia mengatakan bahwa virus corona itu bukan disebabkan untuk kebersihan. Untuk maka dari itu pemuda-pemuda harus diwajibkan untuk kebersihan segera boleh. Jangan terprovokasi sama sosialisasi dan kondisi terhadap jantung dan paru-paru untuk kebersihan cerdasan dan mengalami. Assalamualaikum. Jadi kesalahan artikulasi menjadi hal fatal apabila pendengar mengalami pergeseran makna dari apa yang dimaksud oleh pembaca berita. Yang selanjutnya adalah volume suara. Jadi, volume merupakan tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata. Volume suara juga harus diperhatikan, keras lemahnya suara, serta kenyaringan suara diukur oleh pembaca berita tentunya. Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Yang keempat, irama dalam membaca berita. Irama merupakan kecepatan dalam membaca berita. Dalam membaca berita harus menggunakan irama yang baik agar tidak terkesan buru-buru. Formal dan nyaman untuk didengarkan. Anda bisa melatih tempo dalam membaca berita disesuaikan dengan durasi tayang dalam berita tersebut. Kadang-kadang kita harus memberi jeda. Namun, pastikan kita tidak terlalu cepat atau lambat dalam membaca sebuah berita. Selanjutnya yang kelima adalah sikap tubuh yang tegap. Hal lain yang juga penting dan harus diperhatikan adalah sikap tubuh saat kita membawakan atau membacakan berita. Teknik membaca berita dengan baik bisa dilakukan dengan menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga kita terlihat profesional. Nah, yang keenam, tatapan mata. Jadi tatapan mata yang netral dan fokus juga diperlukan agar kita terlihat percaya diri. Jadi memutar mata, melirik, atau gerakan mata lain seperti kebingungan selama membaca berita bisa menunjukkan unsur ketidakpercayaan diri. Jadi pastikan tatapan mata kamu lurus ke penonton dan juga fokus. Nah, yang ketujuh adalah sesuai konteks. Jadi sesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema yang akan dibacakan apabila berita tersebut merupakan berita formal. Jadi berarti kita juga menggunakan gaya formal. Namun jika acara tersebut santai, kita jangan terlalu kaku dalam membawakan berita tersebut dan jangan terlalu menggunakan bahasa yang baku. Nah, yang kedelapan adalah tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Jadi kesalahan teknis ini bisa saja terjadi pada saat melakukan pembacaan berita. Jadi menjaga sikap tetap tenang dan mampu mengalihkan perhatian dengan tetap stabil merupakan kemampuan yang juga tidak kalah pentingnya. Nah, kali ini kita akan berbagi teknik ini dengan membaca satu skrip. Mari kita dengarkan.
Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Fikan dalam acara Sekilas Berita edisi Minggu 17 Agustus 2020. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Kali ini berita mengenai kasus pembunuhan. Keterlibatan Susanti dalam pembunuhan Putri ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Andre. Susanti pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Andre dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 1 jam sesudah Andre ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto, Salemba, Jakarta Pusat. Susanti sendiri merupakan kekasih Andre saat ini sehingga dia cemburu dengan pertemuan Andre dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum meregang nyawa, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara memukul bagian kepala menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut Putri dengan kertas. Naasnya, sumpalan kertas itu yang membuat gadis itu tersedak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di radio berbeda. Itu kalau secara umum seperti itu. Kalau di radio, yang perlu kita tekankan adalah nada saat berbicara, kemudian sumber yang terpercaya ketika kita sampaikan. Bisa dilansir seperti Okezone, Antara, dan banyak lagi media lain yang tentunya bagus untuk kita sampaikan beritanya di sana. Nah, kemudian ketika ada kata-kata Medan, strip, nah kita hanya perlu membacanya seperti ini, dari Medan mengabarkan, dari Jakarta mengabarkan. Nah, itu selalu muncul. Ataupun kalian bisa dilansir artikel itu dilansir dari merdeka.com, dilansir dari occasion.com, dari Jakarta mengabarkan. Nah, itu lebih bagus lagi. Jangan lupa berita-berita tersebut kita peroleh dari artikel dan kita harus mengungkapkan atau membacakan nama artikel tersebut. Nah, itu dia teknik atau cara membaca berita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng supaya video-video yang akan datang muncul di laman YouTube. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.